Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Adelia, mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D3 Administrasi Bisnis, kelas 1D. Di sini saya akan menggambarkan proses berpikir oleh para ahli bangsa ketika merumuskan Pancasila. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar atau landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan dasar hidup bernegara. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau alas dasar. Melalui pengertian tersebut, dapat disimpulkan ada 5 sila yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, untuk bisa mengatur aspek-aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Letak Pancasila sebagai dasar negara ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia ini lahir, tentu ada sejarah yang terjadi. Dimulai dari Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan tentang akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 67 orang, yang terdiri atas 60 orang yang dianggap tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota Jepang. Badan ini diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Tujuan utama dibentuknya badan ini tak lain adalah untuk menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan dengan membicarakan mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Ketua BPUPKI dalam pembukuannya meminta pandangan pada para anggota mengenai rumusan dasar negara tersebut. Pertanyaannya yaitu, apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk ini? Maka ada 3 tokoh yang memberikan pandangannya mengenai dasar negara. Kesempatan berbicara yang pertama pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 ini adalah Mr. Muhammad Yamin, yang merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Pada kesempatan ini, beliau mengemukakan pidatonya secara lisan dengan isi sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis berhubungan dengan rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Namun rumusan tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan dasar negara secara tertulis. Isi rumusannya ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh kedua yang
mencetuskan dasar negara adalah Dr. Supomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Bersama Muhammad Yamin dan Soekarno, pendapat terkait rumusan dasar negara dari Dr. Supomo diungkapkan dalam pidatonya di sidang BPU PKI pada tanggal 31 Mei 1945. Dr. Supomo mengusulkan dasar negara dengan isi sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan. Tokoh ketiga yang mencetuskan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya di sidang BPU PKI 1 Juni 1949, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk kelima dasar negara itu, beliau usulkan agar diberi nama Pancasila, yang menurut beliau diusulkan oleh kawan beliau seorang ahli bahasa. 5 prinsip sebagai dasar negara itu selanjutnya dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosio-nasionalisme atau kebangsaan. 2. Sosio-demokrasi atau mufakat. Dan 3. Ketuhanan. Kemudian trisila dapat diperas lagi menjadi ekasila yang berinti gotong royong, di mana akhirnya nama dasar negara yang terakhir yakni Pancasila yang dipilih. Hal itu menjadikan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Untuk mengenang Pancasila dirumuskan oleh Soekarno. Rumusan Pancasila yang sah. Rumusan Pancasila yang sah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang sah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi gambaran mengenai proses berpikir oleh para pendiri bangsa ketika merumuskan Pancasila. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.